Tema Sejarah Gereja. Katekesi minggu ini kita masih membahas sejarah gereja sampai pada sejarah kemunculan aliran Pantekostal dan gereja kita, GBT. Minggu lalu kita telah membahas sampai tahun 1054 saat terjadi skisma besar antara Katolik dan Ortodok. Pada tahun-tahun berikutnya, masing-masing gereja mengalami berbagai macam skisma atau perpecahan, tetapi banyak juga terjadi persatuan kembali. Pada katekesi kemarin, kita tahu bahwa ada 3 gereja arus utama, Katolik, Koptik, dan Ortodok. Ketiga gereja arus utama itu disebut sebagai gereja apostolik, yang artinya gereja-gereja itu didirikan oleh para rasul. Setelah skisma Katolik dan Ortodok, skisma besar selanjutnya adalah munculnya aliran Protestan. Untuk lebih memahami bagaimana Protestan bisa ada, kita akan membahas latar belakang lahirnya gerakan Protestan. Katekesi ini akan berusaha menjelaskan secara sederhana sehingga diharap kita bisa lebih memahami bagaimana perpecahannya terjadi. Di zaman para rasul, ketika ada orang yang bertobat dan menerima pengampunan, maka orang tersebut akan menunjukkan tanda pertobatannya. Tanda pertobatan yang banyak dicatat dalam kisah para rasul adalah dengan menyerahkan harta untuk keperluan bersama. Hal ini juga yang dilakukan Zakheus saat ia bertobat karena Tuhan Yesus yang mampir di rumahnya. Tanda pertobatannya adalah membagikan hartanya. Tanda pertobatan itu disebut dengan istilah penitensi. Ketika seseorang menerima pengampunan dosa, ia akan menerima juga penitensi dari gereja, yaitu langkah-langkah apa yang harus orang itu ambil sebagai wujud pertobatannya. Menyerahkan harta adalah salah satu bentuk penitensi. Tetapi gereja lebih sering memberikan penitensi dalam bentuk mewajibkan umat untuk doa, puasa, ziarah atau amal sebagai tanda pertobatan. Praktek ini dilestarikan oleh gereja sejak zaman para rasul. Pada tahun 1095, gereja menghadapi keadaan politik yang kacau sehingga perang salib terpecah di Timur Tengah. Gereja Ortodok yang berpusat di Bizantin terancam oleh kekuasaan Islam. Maka Ortodok dan Katolik saling bersekutu untuk menghadapi masalah politik itu. Gereja Katolik berusaha untuk mengumpulkan tentara yang bisa diberangkatkan berperang ke Yerusalem. Tetapi pendanaan perang itu sangat mahal. Maka Bapak Paus menjadikan perang salib sebagai penitensi. Artinya, setiap orang yang menerima pengampunan dosa dapat menunjukkan tanda pertobatannya dengan berangkat perang. Hal ini tidak wajib, tetapi mendapat sambutan luar biasa dari kalangan umat. Inilah awal mula penitensi atau syarat pertobatan digunakan sebagai alat penggerak massal yang efektif. Ini juga awal mula gereja Katolik mempraktekkan pengampunan dosa atau indulgensi secara resmi.
Praktik semacam ini berakhir bersama dengan berakhirnya Perang Salib. Kemudian pada tahun 1439, Katolik menetapkan dogma api penyucian melalui sebuah konsili atau rapat besar. Api penyucian ini disebut dengan istilah purgatori. Dogma atau ajaran ini didasarkan pada kitab suci dan tulisan para bapa gereja. Inti ajaran purgatori adalah orang percaya yang sudah meninggal, jiwanya akan masuk dalam api untuk dimurnikan sebelum akhirnya masuk ke dalam surga. Semakin besar dosa seseorang, maka jiwanya akan semakin lama melewati proses pemurnian dalam api sampai dosa-dosanya hilang. Ajaran ini kemudian melekat dengan praktik indulgensi. Orang yang berdosa dapat menerima pengampunan untuk mengurangi masa pemurnian mereka kelak dalam purgatori. Kemudian pada tahun 1500-an, Gereja Katolik membutuhkan dana besar untuk pembangunan ulang Gereja Vatikan. Bapak Paus kemudian kembali mengizinkan umat untuk menyerahkan harta sebagai wujud pertobatan seperti yang ada di zaman para rasul, yang kemudian uangnya akan digunakan untuk pembangunan gereja. Hal ini dimanfaatkan oleh banyak sekali oknum korup dalam gereja. Izin dari Paus dibuat seolah itu adalah kewajiban, sehingga tiap kali umat menerima pengampunan dosa, penitensinya bukan lagi disuruh berdoa, puasa atau amal, tetapi penitensinya adalah dengan membayar sejumlah uang. Praktik ini mendapat banyak sekali protes. Salah satu protes yang paling terkenal terjadi pada tahun 1517 oleh seorang imam atau romo Katolik yang bernama Martin Luther. Inilah benih-benih munculnya Protestan. Kita akan melanjutkan sejarah panjang ini pada katekesi minggu depan. Semoga Tuhan senantiasa memperhatikan gerejanya untuk kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.